Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu Paskah ke-6. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Penatua O.T. Hutasoid. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Amsal pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-22 yang menjadi nas pembimbing pada pagi hari ini. Umat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai juga. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya.
Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu telah Kau kuduskan di dunia ini. Salah paham dan perselisihan, kepentingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Barangkali yang mau mempersembahkan pujian, kami persilahkan sebelum kita membaca firman Tuhan. Kalau tidak ada, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak atas kasih anugerah Tuhan yang begitu indah, begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berada di rumah-Mu yang kudus pada saat ini, di mana sementara kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi kami melalui Roh Kudus-Mu. Tuhan suci, kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan firman yang akan kami baca dan kami dengarkan pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Injil yang ditulis oleh Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 17 yang menyatakan, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka,
Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Terima kasih buat Tuhan, pada saat ini kita boleh diberikan kesempatan dan waktu untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini dalam sukacita, dalam tubuh yang sehat pula. Nah, firman Tuhan buat kita pada hari ini yang telah barusan dibaca terambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kalau di dalam SRK diberikan judul atau tema kebangkitan Kristus menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang namanya ditinggalkan, berpisah, kehilangan adalah salah satu perasaan atau keadaan yang paling menyakitkan. Nah, barangkali dari ketigala ini, dari antara kita ada juga yang pernah mengalaminya atau merasakannya. Nah, demikian juga pada bacaan kita pada pagi hari ini, perasaan inilah yang dialami oleh kedua murid Yesus. Mereka kecewa, bingung, kalut, sedih, kehilangan harapan atau putus asa. Banyak orang merasa berjalan bersama Yesus, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam bacaan kita di ayat yang ke-13 tadi. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita baca Injil Lukas, di kisah Yesus yang dibunuh, Yesus ditangkap lalu dibunuh dan disalibkan, ada dua orang yang merasa kecewa dengan kematian Tuhan Yesus. Ada dua orang yang kecewa, yang seperti di ayat yang ke-13 tadi yang barusan kita baca. Lalu mereka berniat mau pulang kampung. Nah, mereka berniat mau pulang kampung yang namanya kampung Emmaus. Nah, menjadi pertanyaan sekarang, kenapa kedua murid Yesus ini mau pulang kampung? Nah, Bapak Saudara, karena semua harapan mereka buyar, semua harapan mereka yang tadinya banyak harapan, banyak menggantungkan harapannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka berpikir Yesus yang mereka sembah, yang mereka harapkan, tiba-tiba mati dibunuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih perasaan kita kalau ibaratnya yang menjadi harapan kita atau apa ya, atau yang menjadi guru kita tiba-tiba mati, tiba-tiba
menghilang, tiba-tiba meninggalkan kita, yang tadinya harapan kita sudah kita gantungkan kepada seseorang itu. Mereka berpikir Yesus yang mereka sembah, yang mereka harapkan tiba-tiba mati dibunuh. Nah, tiba-tiba mati dibunuh, nggak tahu apa juntrungnya, nggak jelas penyebabnya, kok bisa dibunuh gitu loh. Mereka berpikir, yang kedua murid Yesus tadi, mereka berpikir, buat apa lagi kita di sini di Yerusalem? Karena sudah berakhir, maksudnya harapan kita sudah berakhir, nggak ada lagi gunanya di sini. Apalagi yang mau kita tunggu di Yerusalem? Mending kita pulang kampung, pulang ke Emmaus. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka sedang berjalan 7 mil, kira-kira 11 kilo. Nah, kalau 7 mil itu kira-kira kurang lebih lah 11 kilometer dari Yerusalem ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Mereka sedang asik bercerita, bercakap-cakap tentang apa yang telah terjadi di Yerusalem pada saat itu, mulai dari kematian, lalu disalibkan dan bangkit kembali pada hari itu. Berarti berselang hanya 3 hari. Nah, ketika mereka bercerita, seperti ayat di yang ke-15 tadi dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, ketika mereka bercakap-cakap, bercerita tentang apa yang telah terjadi pada saat itu di Yerusalem, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nah, ketika mereka sedang bercakap-cakap, bercerita tentang apa yang terjadi, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi, kita tidak begitu pasti, kalau di Alkitab sih tidak begitu detail dijelaskan apa yang menjadi penghalang bagi kedua mata murid-murid Yesus yang pergi ke Emmaus. Sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, mereka kedua murid Yesus ini tidak mengenal Yesus sendiri yang bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang ini begitu banyak orang Kristen yang merasa berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tetapi tidak banyak atau hanya sedikit yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, kalau banyak orang Kristen atau kita, saya sendirilah ibaratnya, hanya sekedar tahu Tuhan, hanya boleh saya mengatakan saya bersama-sama dengan Tuhan, saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tapi saya tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus siapa yang sebenarnya. Saya tidak sungguh-sungguh, kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang sebenarnya. Nah, di sini jelas dikatakan ada sesuatu yang menutup mata rohani kita. Ada yang menutup mata rohani kita sehingga kita tidak bisa mengenali rencana Tuhan atau mengenal siapa Dia. Banyak yang menutupi mata rohani kita atau mata jasmani kita, baik itu pergumulan, baik itu masalah seperti yang dialami oleh kedua murid Yesus. Mereka sudah duluan kecewa, sudah duluan hilang pengharapan atas kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mata mereka, mata jasmani ataupun mata rohani mereka sudah ditutup oleh masalah atau pengharapan atau kekecewaan yang telah dialami oleh kedua murid Yesus. Jadi kedua orang murid ini berjalan dengan sakit hati. Nah, kenapa sakit hati? Karena itu tadi mereka kecewa.
Yesus mati, mereka berpikir ya daripada di sini, daripada nggak ada yang mau diharapkan lagi, mending kita pulang kampung, pulang ke Emmaus. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika mereka sedang bercerita dan bercakap-cakap, Yesus berjalan. Nah seperti di ayat yang ke-16 tadi dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap, bercerita tentang apa yang terjadi pada saat itu, Yesus tiba-tiba ada di dekat mereka. Dan Yesus juga mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Jadi waktu mereka lagi asik-asik jalan, lagi asik bercerita, bercakap-cakap, lalu tiba-tiba Yesus datang dan bertanya kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Mereka, kedua murid ini berhenti dengan muka muram. Lalu mereka bilang, dari antara kedua murid Yesus dari yang namanya Klopas mengatakan, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sini, di situ pada hari-hari belakangan ini? Nah, kedua murid ini menganggap Yesus adalah orang asing. Nah, kedua murid ini menganggap, masa sih ibaratnya berita sedahsyat itu, apa berita sebesar itu, berita seviral itu, masa kamu tidak tahu apa yang terjadi? Nah, Tuhan Yesus bertanya lagi, apakah itu? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyelibkannya. Padahal, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mau mengikut Tuhan itu nggak ada istilah atau nggak ada kata padahal. Kita harus sungguh-sungguh kalau mengikut Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka kecewa Yesus mati? Sementara mereka sudah mengharapkan atau sudah berharap bahwa Tuhan Yesus adalah yang melepaskan bangsa Israel dari penjajahan. Nah yang pertama, karena mereka mengikuti Tuhan dengan tujuan yang berbeda dengan firman Tuhan. Nah jelas Bapak Ibu ya, mereka mengikuti Tuhan atau ekspektasinya mengikuti Tuhan itu lain dari kebenaran firman Tuhan. Nah kita juga kadang-kadang begitu, ibaratnya kita mau mengikuti Tuhan atau berdoa, kadang-kadang waktu kita butuh, ibaratnya kalau kita dalam pergumulan atau kita dalam masalah, kita membawa setiap pergumulan kita, setiap masalah kita kepada Tuhan. Kita berharap Tuhan akan memberikan jalan keluar buat setiap pergumulan dan setiap masalah yang boleh kita hadapi. Nah itu ekspektasinya atau itulah tujuannya untuk mengikuti Tuhan kebanyakan. Nah itu yang dikisahkan pada bacaan kita pada pagi hari ini. Ketika mereka tidak melihat yang mereka harapkan, mereka menganggap Yesus nggak mati dan akan menjadi raja di Israel. Nah, ketika mereka tidak mengharapkan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka impi-impikan, mereka menganggap Yesus nggak mati dan akan menjadi raja di Israel. Lalu mereka juga mengharapkan jabatan. Nah itu menjadi harapan mereka, karena kalau Tuhan Yesus menjadi raja, ya seenggaknya orang itu dapat jabatan, entah dapat apalah. Nah
Itu yang mereka pikirkan mengikut Yesus sebagai pengikut Yesus, atau bisa mendapatkan jabatan penting. Nah, banyak macam lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen juga kita seringkali kenapa enggak sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Karena kita berpikir mengikut Tuhan itu tidak akan kekurangan. Nah, itu menjadi pikiran kita, tidak ada masalah. Kita berpikir kalau ikut Yesus akan baik-baik saja, tidak akan terjadi, kita tetap diberkati. Ikut Yesus bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan, bisa mendapatkan apa yang menjadi harapan kita. Nah, itu banyakkan tujuan kita untuk mengikut Yesus, tidak sungguh-sungguh mengikut Yesus dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kita datang masalah, kita sebagai pengikut Kristus, seperti saya bilang tadi, ketika datang masalah, ketika datang pergumulan, kita tidak sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan. Kita tidak percaya lagi akan Tuhan. Kita kecewa dan kita tidak bersipati lagi kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika datang masalah ataupun pergumulan, kita tidak pernah sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan rencananya dalam hidup kita, sudah buyar semua. Gak ada lagi yang namanya pengharapan, atau yang cita-cita kita sudah sirna. Nah, di sini jangan sampai mata rohani kita tertutup dan kita tidak bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita, sebab Dia Tuhan yang turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Nanti kita harus menekankan dalam diri kita bahwa Tuhan bisa melihat rencana Tuhan di dalam hidup kita, sebab Dia Tuhan yang turut bekerja di dalam segala perkara, di dalam segala masalah yang ada dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang juga yang tidak mengerti kehendak Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan, terutama kita juga sendiri, banyak orang Kristen yang tidak mengerti apa itu kehendak Tuhan. Seperti tadi dikatakan di ayat 16 tadi, di sana matanya tertutup, ada sesuatu yang menghalangi mereka. Kalau kita banyak masalah, itu yang menjadi penutup mata hati dan mata batin kita, juga mata jasmani kita, melihat apa yang telah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita hanya berkutat dengan masalah yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita introspeksi diri hari ini. Apa yang menutup mata rohani kita dalam mengikut Tuhan? Kenapa kita nggak ngerti rencana Tuhan? Kenapa tidak mengerti apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, inilah yang sering menjadi pengganjal dalam kehidupan kita. Kita tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan dari kita, kita tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita hanya berkutat dengan keinginan kita sendiri, kita tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, barangkali tidak panjang-panjang lagi, apapun yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita, marilah kita menyerahkan kepada Tuhan. Seperti judulnya tadi, kita bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.
bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Alim langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam berjaya, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa syafaat. Mari berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapa atas kasih kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga kami boleh berada hingga pada saat ini. Terima kasih juga buat hari-hari yang Tuhan berikan selama 1 minggu penuh. Tuhan masih mengizinkan kami boleh berkumpul pada saat ini Bapa. Tuhan menyertai kami di setiap tugas dan tanggung jawab kami, sehingga kami boleh mengerjakannya dengan baik. Biarlah itu semua demi kemuliaan nama Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih juga buat pada hari ini, di mana Engkau telah menyapa kami lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini menjadi pedoman, menjadi kekuatan kami di dalam menjalani hari-hari kami ke depannya. Dan biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak yang baik, Tuhan mengajarkan kami dalam kebenaran firman Tuhan, kami jangan hanya berkutat di dalam masalah, di dalam kehidupan kami, sehingga kami lupa dengan kehadirat Tuhan. Kami lupa bahwasanya Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Bapak yang baik, pada saat ini juga kami berdoa buat semua seluruh jemaat GBB Prata Tubuali, dari yang anak-anak sampai yang lanjut usia. Tuhan berkati kami dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan berkati keluarga lepas keluarga. Berkati anak-anak kami Bapak di dalam tumbuh kembang mereka, di dalam pendidikannya. Biarkan anak kami dan berkati anak kami menjadi anak-anak yang berbakti, dengar-dengar kepada orang tuanya, terlebih menjadi anak tangan Tuhan. Begitu anak-anak PT GB yang dalam masih bangku sekolah, dalam bangku perkuliahan, Tuhan berkati mereka di dalam pendidikannya, di dalam hidup dan kehidupan mereka, di dalam pergaulannya. Tuhan berkati anak-anak kami Bapak menjadi anak-anak yang kelak berguna di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, terlebih di hadapan Tuhan. Begitu juga anak-anak Tuhan, anak-anak GP yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan sesuai dengan kehidupan mereka. Yang belum mendapatkan jodoh, Tuhan berikan jodoh, Tuhan tunjukkan jodoh yang seiman, yang baik di dalam kehidupan mereka, agar melalui itu mereka semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Bapak yang baik, begitu juga kami sebagai orang tua, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, Tuhan berkati kami di setiap hidup dan kehidupan kami, di setiap usaha dan pekerjaan kami. Apapun yang kami usahakan, akan kerjakan, biarlah itu menjadi wujud nyata dari kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami dalam kesehatan kami Bapak. Begitu juga opa oma, orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan berkati mereka di setiap langkah mereka. Tuhan berikan ketabahan, kekuatan iman, ketaatan, sehingga mereka dalam masa tuanya mengenal Tuhan,
iman mereka semakin bertumbuh dan berkembang sekalipun sudah dimakan usia, agar nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan kapanpun dan manapun mereka berada ya Bapa. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang dalam masalah, di dalam pergumulan, karena begitu banyak masalah dalam kehidupan kami, begitu banyak pergumulan, baik pergumulan dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, juga dalam kehidupan kami. Tuhan menguatkan kami, Tuhan mampukan kami, Tuhan memberikan jalan keluar buat setiap pergumulan dan masalah kami, sehingga kami boleh melaluinya bersama-sama dengan Tuhan, dan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, begitu juga jemaat-Mu, jemaat GBIBRE Ephrata Tubuali, kalaupun yang ada dalam keadaan sakit, Tuhan yang senantiasa menyembuhkan, memulihkan, menguatkan mereka, agar mereka boleh bekerja di dalam kehidupannya, boleh melanjutkan kehidupannya ke depannya. Dan begitu juga jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, Tuhan berkati kami Bapa, Tuhan berkati dalam hidup dan kehidupan kami. Begitu juga jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami, apapun yang menjadi alasan mereka, Tuhan yang senantiasa berada dengan mereka. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintahannya dari pusat sampai ke daerah, para pemimpinnya mulai dari presiden hingga ke tingkat RT, Tuhan yang senantiasa memberikan hikmah, kekuatan, kesehatan bagi mereka, agar mereka boleh memimpin dan bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mereka boleh bekerja dengan berkeadilan sehingga kami masyarakat boleh damai sejahtera. Kami juga berdoa buat tenaga medis, TNI Polri yang dalam bertugas ya Bapak, kami serahkan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan. Begitu juga pada saat ini kami juga berdoa buat penata layanan GPIB Jemaat Ephrata Tubuali. Tuhan berkati kami Bapak, seluruh presbiter, berkati Ibu Pendeta sebagai kepala jemaat di sini. Tuhan berikan hikmah, kekuatan buat kami, hikmat kesabaran, agar kami boleh melayani Tuhan seturut dan kehendak Tuhan, bukan karena paksaannya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, kami sadar kami adalah orang penuh dengan dosa, begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami sengaja pun tidak sengaja, baik terhadap sesama, terlebih terhadap Engkau Bapa. Kami mau ampun atas segala dosa-dosa kami itu. Terima kasih Yesus. Terimalah doa kami ini ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Lukas pasal 6 ayat 38 yang menyatakan firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam rimbaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara.
kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Daripadamu lah segala-galanya, Dan dari tanganmu lah sendirilah segala persembahan yang kami berikan berikan kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu tanggal 5 sesudah Paskah 14 Mei 2023. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, Presbiter GPIB Jemaat Efrata Tobuali yang melayani dalam ibadah hari Minggu ke-6 sesudah Paskah menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat hari Minggu kepada saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah dan membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi presbiter yang bertugas setelah ibadah ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. Dalam menjaga ketertiban dalam ibadah, seluruh warga jemaat yang beribadah dimohon kerjasamanya untuk menjaga ketenangan dengan tidak keluar masuk ruangan selama pelaksanaan ibadah dan tidak menggunakan handphone untuk membaca hal lain atau bermain serta mematikan nada dering. Jadwal ibadah rumah tangga dan pelkat sesuai dengan yang tercantum pada warta jemaat. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan dilaksanakan pada hari Kamis 18 Mei 2023 pukul 9 WIB di Gereja GPIB Efrata Tobuali. Demikian disampaikan untuk diketahui jemaat. Kelas katekisasi reguler dilaksanakan pada tanggal 15 Mei hari Senin 2023 jam 19 WIB sampai selesai melalui Zoom, Google Meet. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian katekisasi dan orang tua. Sehubungan dengan Paskah, Majelis Jemaat membuka kembali meja putih kepada seluruh jemaat untuk membawa ucapan syukur berupa beras 5 kilo dan minyak goreng 1 kilo untuk diletakkan di meja di depan pintu masuk gereja. Jumlah beras yang dibutuhkan 30 kilo dan 3 kilo minyak goreng untuk diberikan kepada 3 keluarga yang layak untuk menerima diakonia sampai tanggal 28 Mei 2023. Sidang majelis jemaat akan diadakan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2023 waktu pukul 12 WIB bertempat di Gedung Gereja GPIB Efrata Tobuali. Adapun agenda yang akan dibahas yaitu evaluasi triwulan keempat 2022-2023, rencana kegiatan triwulan 1 2023-2024, dan yang terakhir warna sari. Diharapkan kehadiran para majelis jemaat dan pemberitahuan ini sekaligus sebagai undangan. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada donatur NN yang telah mendominasikan persembahan sebesar
Rp956.450. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, organis, kantoria, konsistem, dan multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, saudara sekalian. Majelis Jemaat GPIB Efrata Tobuali menyampaikan terima kasih atas pemberian persembahan, persepuluhan, diakonia syukur, jemaat simpatisan, dan donatur. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian Bapak, Ibu, saudara. Apabila ada persembahan Bapak, Ibu, saudara yang belum tercantum dalam laporan keuangan dan tidak paham dengan laporan keuangan, dapat menghubungi PHMJ setelah ibadah minggu. Perincian persembahan dapat dilihat di papan di depan konsistori. Demikianlah warta jemaat minggu ke-6 sesudah Paskah 14 Mei 2023. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati hidup dan kehidupan seluruh warga jemaat Efrata Tobuali dalam menjalankan setiap kegiatan di minggu berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Jemaat, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinar engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.